yang menyebutkan bahwa wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Allah tidak mengutus engkau yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad bin Abdullah, itu tidak mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nah, itu ayat itu kan seperti yang pernah Gus sampaikan sebelumnya, tidak hanya dikhususkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad saja, Gus. Ini untuk seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Nah, terutama jin dan manusia. Apa makna hakikat dari dan penerapannya seperti apa yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin itu cinta kasih tanpa batas. Kalau disimpelkan bahasanya seperti itu, cinta kasih tanpa batas. Seperti yang sudah dicontohkan dalam diri Rasulullah. Apa yang terjadi pada waktu di Taif? Rasulullah dilemparin batu, dilemparin kotoran. Apa respon dari Rasulullah? Aku memaafkan mereka karena mereka tidak mengerti. Dan tanpa dimintai maaf pun aku sudah memaafkan. Malah malaikat Jibril itu yang marah-marah kan, riwayatnya kan seperti itu. Mau ngangkat gunung Uhud, mau dihantamkan ke penduduk Taif, ya, tapi dilarang oleh Rasulullah. Itulah salah satu contoh perbuatan rahmatan lil alamin. Dan ini salah satu keistimewaan dari nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain, riwayatnya Nabi Musa, umatnya tidak taat, doain hujan belalang, kan gitu. Nah, kalau Rasulullah enggak pernah berdoa apa-apa, maafkan ya Allah umatku. Seperti itu, itulah keistimewaan Nabi Muhammad. Kalau Muhammad yang lain enggak. Nabi Yunus, habis itu, didoain bencana datang, habis umatnya. Nabi Yunus. Nabi Muhammad pernah enggak pernah. Semoga nanti anak cucunya ada yang beriman. Begitu, masih makanya sak metel cara bahasa Jawanya itu sak metel di umat Kanjeng Nabi. Masih diopeni sama Rasulullah. Apa ya, senakal-nakalnya umatnya Rasulullah masih dicintai sama Rasulullah. Masih diharap kesadarannya nanti. Walaupun Rasulullah sudah dicelakai seperti apapun, tidak pernah mempunyai dendam, tidak mempunyai kebencian sedikit pun kepada umatnya, walaupun umatnya berbuat mau membunuh Rasulullah, mau mencelakakan Rasulullah, tetap aja Rasulullah itu memaaf. Berarti termasuk yang sering Gus sindir itu, Gus. Iya. Sering Gus sampaikan itu, seandainya Rasulullah tahu makamnya Abu Lahab atau Abu Jahal itu diinjak-injak, Rasulullah yang memaafkan karena memandang nggak ngerti, mereka nggak tahu. Ya, paling nggak kan ngomong, Mas, jangan kau injak-injak itu makamnya pamanku. Paling kan gitu. Ya secara bahasa rasa aja, Mas, kan gitu loh, bahasa rasa aja. Ya tetap memaafkan. Ya cuma kan, ya masa kan kalau seperti itu terus kan gitu. Kan kasihan dianya sendiri kan gitu. Tetap memaafkan kalau Rasulullah. Itu contoh perilaku rahmatan lil alamin. Iya. Cinta kasih tanpa batas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang harus kamu manusia semuanya kamu teladani kan gitu. Nah, tapi yang banyak faktanya, Mas, itu kan Rasulullah. Kalau saya nggak bisa, itu yang banyak. Nah, terus mau nyontoh siapa, Mas? Kalau nggak nyontoh Rasulullah,
Itu kebanyakan itu teman-teman saya dari pondok itu ngomongnya seperti itu. Itu kan Rasulullah, kalau saya nggak bisa. Lah. Berarti dia kan nggak mau meniru Rasulullah, sudah berputus asa namanya itu. Nah, hal itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah. Dan makrifatnya sudah makrifat yang abadi. Apa namanya? Bakok. Musyahadatul bakok. Tingkatannya. Ya kalau kita musyahadatul kamil itu kan sudah super, Mas. Meskipun kadang lupa sama Allah, tapi kan ingatnya masih ada. Itu sudah bagus. Ingatnya bener lah, tahu Allahnya itu yang mana, itu tahu wujudnya Allah yang mana tahu. Cuma levelnya itu kan sudah makrifat. Cuma makrifatnya masih ada 3 tingkatan, fana, kamil, bako. Kalau fana itu, kalau kita ibaratkan sholat maghrib 1 rakaat ingat sama Allah, 2 rakaat lupa. Tapi ingatnya bener sudah. Pikirnya sudah bener sama Allah. Allah bukan nama. Allah sebenar-benarnya Allah yang asli, bukan KW. Yang punya nama ya. Iya. Nah, kalau kamil itu separuh-separuh atau lebih dari separuh. Mana sholat isya 2 rakaat dia ingat sama Allah, 2 rakaat lupa. Kadang 3 rakaat ingat, 1 rakaat lupa. Itu kamil. Kalau bako tidak ada lupa-lupanya. 24 jam. Baik dalam keadaan jaga ataupun tertidur, tetap hatinya itu berpikir sama Allah. Apakah bisa? Ya bisa. Apa enggak bisa? Selama ada kemauan pasti bisa. Jadi belas kasih tanpa batas, kesabaran tanpa batas, itulah rahmatan lil alamin. Ya contohnya seperti itu tadi ya, sudah diriwayatkan di dalam hadis-hadis dan di dalam Al-Quran. Kan sudah jelas semuanya, punya Rasulullah kasih contoh. Sampai janganlah sampai hatimu itu menyangka ketika ada anak laki-laki dan perempuan keluar dari dalam kamar, jangan sekali-kali hatimu itu menyangka dia berzina. Kalau sampai seperti itu, kalau kamu tidak tahu dengan mata kepalamu sendiri. Ataukah bahasa umumnya, bahasa Indonesianya Gus, bisa dibahasakan menyebar kedamaian, damai dan mendamaikan, selalu berbuat seperti itu, rahmatan lil alamin itu. Iya, termasuk itu juga. Luas Mas, rahmatan lil alamin pokoknya tidak terbatas. Pokoknya intinya belas kasih itu tadi. Belas kasih kepada semua makhluk, kapanpun, dimanapun, dan siapapun. Ya memang kalau didengarkan secara kata-kata ya berat Mas. Ya tapi kan harus kita latih sedikit demi sedikit. Kalau kita memang mengaku umatnya Rasulullah, ya dengan cara apapun, dengan kekuatan yang diberikan Allah seberapa, ya itu kita berikan sudah. Kita laksanakan semaksimal mungkin. Iya, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nggak harus seperti Rasulullah kan gitu, tapi paling tidak kita meniru jejak beliau gitu. Nah kalau dipukul ke Rasulullah, kalau saya nggak bisa terus sampai mati juga nggak bisa, Putus asa. Itu namanya putus asa. Kata-kata Kan sering gitu teman-teman kita di pondok kan seperti itu, kata-kata apa ya, doktrin apa, membatasi. Kita dibatasi, akhirnya kan kita tidak mempunyai inisiatif untuk sudah tidak mungkin, itu tidak ada pergerakan kemauan. Kata-kata pesimis nggak? Iya, Pesimis, putus asa.
membatasi diri sudah, yang tidak ada orang yang akan mampu lah melakukan itu. Tapi memang untuk mencapai rahmatan lil alamin itu Gus, harus melaksanakan 4 tahapan Iya, itu ya Gus, 4 ya. tahapan Mulai ilmu. dari syariat, thariqah, hakikat sampai ke makrifat. Iya. Kalau tidak seperti itu tidak bisa ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu sudah prosedur, Mas. Prosedur. Islam, iman, ihsan itu sudah prosedur. Iman tidak sempurna tanpa ihsan. Itu sudah prosedur. Tidak bisa ditawar lagi. Iman tanpa ihsan tidak bisa. Percaya aja tanpa membuktikan, tidak akan ketemu kebenaran. Itu loh maksudnya. Ketika kita sudah melakukan dari keilmuan itu, dari syariat, dari Islam, terus kita bawa ke iman, kita percaya, terus kita lakukan, dan kita bisa menemukan hasil dari apa yang sudah kita terapkan. Dan inilah ihsan yang dimaksud. Akan membuahkan satu keyakinan. Ya seperti saya nambal ban tadi, yakin sudah kalau seperti ini pasti awet embelannya. Makanya kan saya sampaikan. Ya. Karena sudah saya uji coba. Dan memang faktanya berhasil dan memang kuat. Ya, setelah saya melakukan seperti itu, saya mendapatkan keyakinan yang keyakinan itu bukan katanya lagi, Mas. Gitu loh. Sudah membuktikan sendiri dan kenyataannya sudah jelas dan tahu sendiri, dilakukan sendiri. Nah, ini yang dinamakan ihsan, hasil dari ilmu amal istiqomah. Mencari dan terus mencari, belajar dan terus belajar. Nah, terus kalau kita hanya katakanlah bersedekah aja secara syariat saja, poinnya tidak dapat kita dapatkan, hati kita kok malah sama bertambah jauh kepada Allah. Ya dapatnya dapat, Mas. Rezeki dari Allah itu diijoli, cara di apa bahasa Indonesia diganti sama Allah. Tapi ya sebatas di dunia itu, tidak bisa menerangi hatinya untuk bermakrifat kepada Allah, tidak bisa. Karena yang dituju hanya rezeki, bukan Allah. Jadi harus dilakukan 4-4-nya dalam satu waktu. Iya, tidak ada penawaran lagi, makanya kan harus kita kuasai dulu ilmunya syariat, thariqah, hakikat, makrifat. Hakikat, syariat, thariqah, hakikat. Syariat itu teori, thariqah itu praktek, hakikat ini tujuan. Dan ketika 3 hal ini sudah kita terapkan, kita lakukan, maka akan menemukan kemakrifatan. Ihsan itu tadi. Dan keyakinan saya nembel ban tadi tidak akan goyah lagi, Mas. Enggak, kuatan di langsung dikanisir. Oh, enggak bisa. Tetap harus dijahit. Ya guys, saya selalu selanta. Udah masih bawa talotnya, guys ya. Makanya para ulama itu sering menyampaikan kesimpulan-kesimpulan terkait dengan tingkatan-tingkatan tadi, Gus, bahwa orang yang hanya belajar syariat saja nanti sampai di puncak dia pasti sombong karena pekerjaannya hanya menghukumi orang lain. Kalau bahasanya Gus Dur itu kan seperti itu ya. Jangan ojo ngaji syariat tok kok mburine kowe soro. Kalau belajar thariqah nanti ujungnya gila, gila kepada Allah tapi hanya kepada nama. Iya. Hatinya hanya disibukkan bagaimana mengingat nama Allah. Iya, menyebut nama Allah saja, tidak masuk kepada zatnya, masih belum. Itu memang tahapan. Kalau belajar hakikat puncaknya itu bingung nanti
harus diterapkan, nah, gitu lah. Harus diteruskan. Bingungnya wis bagaimana dia sangkakan, disangka itu Allah, ternyata dirinya, disangka dirinya ternyata Allah. Itu. Tapi kalau dilakukan ketiga-tiganya terus nanti akan ditarik sendiri oleh Allah. Ketemu sendiri nanti. Setelah beberapa kali percobaan, baru hasil maksimalnya akan ketemu. Seperti masakan juga seperti itu. Kita masak, kita rasakan dulu kurang apa, kita tambahin, kurang sedap, tambahin ini, sudah sempurna, baru kita share. Nah itu, bagaimana tidak enak di share ya, temannya kasihan lah, udah enak. Kan masih mencoba, masih sesuatu yang mau muncul apa hasil maksimalnya itu kan banyak pengorbanan, Mas. Banyak pengorbanan waktu, ya juga pengorbanan fisik maupun pikiran ya semuanya demi tercapainya ihsan. Sudah jelas kalau gitu kan, wah, enggak berandai-andai lagi kan kalau itu. Yang dinamakan ma'rifat itu seperti apa, hakikat itu seperti apa, terus cara pengaplikasiannya bagaimana, kan sudah jelas tadi ya. Dari syariat, praktekan, kemudian temukan tujuannya, lakukan terus menerus, dan akhirnya akan membuahkan kemakrifatan.